Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalia Sahaning Tirtawati dengan NIM 1091864040. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Smart Home menggunakan konsep fotokonduktif. Di sini ada di bab 1 saya ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang masalah, gorden dan lampu digunakan pada waktu-waktu tertentu. Itu semua sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, aktivitas yang biasa dilakukan oleh beberapa di rumah tangga masih secara manual. Masalah tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah alat yang otomatis. Dengan menggunakan konsep fotokonduktif sebagai sarana untuk mengendalikan gorden dan lampu secara otomatis, maka peralatan rumah tangga yang digunakan akan lebih mudah. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembuatan perangkat keras dan penggerak gorden dan lampu otomatis. Yang kedua, efisiensi terhadap waktu dalam membuka dan menutup gorden dan menyalakan lampu atau mematikan lampu. Yang ketiga, menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di batasan masalahnya, yang pertama menggunakan sensor cahaya untuk membuka atau menutup gorden dan mematikan atau menyalakan lampu. Yang kedua, menggunakan alat motor servo DC sebagai alat pengendali gorden otomatis. Yang ketiga, mengubah yang tadinya konvensional menjadi otomatis. Kemudian rumusan masalahnya. Bagaimana membuat gorden dan lampu otomatis dengan konsep fotokonduktif? Bagaimana sistem kendali untuk mengendalikan gorden dan lampu? Bagaimana cara kerja fotokonduktif itu sendiri dengan Arduino? Kemudian untuk tujuannya di sini tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah riset teknologi informasi. Kemudian manfaatnya untuk bagi penulis itu bermanfaat sebagai pengalaman yang dapat baik perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, dapat menambah wawasan, kemudian dapat diterapkan dan digunakan serta bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk masyarakatnya, memudahkan masyarakat untuk mematikan dan menyalakan lampu, memudahkan masyarakat untuk menutup dan membuka gorden, dan yang terakhir untuk dikembangkan di penelitian selanjutnya. Di sini untuk bagian dokumennya. Ini untuk bagian covernya. Kemudian di sini ada kata pengantar, ada abstrak pula, kemudian daftar isi. Untuk di daftar isinya, di sini ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi, tujuan, kemudian ada data teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, dan yang bab kelima itu kesimpulan dan saran. Ini untuk bab 1 latar belakang pendahuluan latar belakangnya seperti yang sudah dijelaskan tadi di PowerPoint. Ini untuk bab 2 landasan teorinya. Ini merupakan pengertian-pengertian dari ini untuk pengertian perancangan dan beberapa alat atau bahan yang digunakan dalam skripsi. Dalam pembuatan skripsi. Di sini ada sensor LDR, kemudian ada motor DC, kemudian ada relay, kemudian ada kapasitor, ada resistor, dan ini untuk gambar resistornya, kemudian ada AVR ATmega 328. Kemudian di sini ada perbandingan tinjauan pustakanya. Dan perbandingan tinjauan pustaka ini merupakan perbandingan antar jurnal yang sudah saya baca. Kemudian di sini ditelaah lagi judulnya, rumusan masalahnya seperti apa, metode penelitian yang digunakan oleh jurnal tersebut apa, dan hasil penelitian dari jurnal tersebut apa. Sini kemudian ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini kerangka yang saya buat untuk rumusan masalahnya seperti apa, kemudian pendekatannya pakai apa, menggunakan metode apa, kemudian alternatifnya itu menggunakan metode apa, sehingga hasilnya hasilnya menjadi alat yang mampu yang dapat digunakan lebih efisien dan efektif untuk setiap penggunaannya. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Di sini perancangan sistemnya menggunakan diagram balok. Pada diagram balok ini merupakan alur proses kerja sistemnya. Dari sensor LDR ini masuk ke dalam Arduino Uno ATmega 328. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu driver dimmer dan driver motor. Untuk driver dimmer ini untuk lebih mengarah ke lampu rumah atau lampu pijar.
Dan driver motor ini lebih ke tirai gorden. Untuk sensor LDR-nya memiliki fungsi sebagai media input untuk diproses oleh Arduino, sehingga input yang diterima itu cahaya dan outputnya itu merupakan sinyal analog yang berupa nilai hambatan cahaya. Untuk Arduino sendiri, Arduino itu memiliki nilai hambatan cahaya yang dapat dari sensor LDR. Nah, outputnya itu konfigurasi nilai dimming atau untuk menjalankan driver dimmer berdasarkan nilai yang diterima oleh Arduino dan kemudian konfigurasi signal arus balik arus listrik dari driver motor. Untuk driver motornya, di sini saya menggunakan driver motor stepper. Ini berfungsi sebagai pengatur putaran serta kecepatan yang dihasilkan untuk menjalankan sebuah motor stepper. Jadi untuk inputannya ini dia tuh bersumber dari Arduino yang konfigurasinya itu kecepatan putaran dan jumlah putaran. Sedangkan untuk outputnya itu menghasilkan menggerakkan si motor stepper itu sesuai dengan inputan yang diberikan oleh Arduino. Untuk driver dimmernya, di sini inputannya itu nilai dimming yang diterima dari proses Arduino. Untuk outputnya di sini memiliki nilai voltasi yang telah ditentukan dan disalurkan pada sebuah lampu pijar sehingga lampu dapat padam dan menyala sesuai dengan nilai dimming yang diterima oleh Arduino. Kemudian di sini ada sistem berjalan sensor LDR-nya dan ini merupakan flow chart atau flow map dari sistem berjalan. Di sini ada start, habis itu dia menginisialisasi variabel, kemudian membaca sensor. Dari baca sensor, dia akan mengirimkan data. Jika sensor tersebut dapat diterima, maka keluarlah nilai hambatan cahayanya. Jika tidak, maka dia akan membaca sensor tersebut. Ini untuk rencana waktu dan penelitian. Untuk lokasi yang saya teliti, tempat saya teliti, dan ini kemudian ada hasil bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk pengujian di sini ada pengujian fungsional. Di sini ada tabel pengujian fungsional. Dari komponennya itu ada microcontroller Arduino, sensor LDR, driver dimmer, dan lampu 220 volt AC. Untuk hasil dari microcontroller ini beroperasi dengan baik, mengolah data dari sensor LDR menjadi acuan intensitas nyala lampu. Untuk sensor LDR-nya juga bekerja dengan baik. Hasilnya terus membaca tingkatan perubahan cahaya di sekitar sensor, kemudian mengirim data ke microcontroller. Kemudian dari komponen driver dimmer, untuk hasilnya juga baik, mengatur redup terang lampu berdasarkan data dari si microcontrollernya. Untuk lampunya sendiri berbeda sesuai dengan acuan intensitas cahaya dari microcontroller dengan baik. Kemudian di sini ada pengujian sensor LDR. Untuk pengujiannya, ini diuji setiap jam. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 8 dari jam 8 sore, jam 6 sore itu dia menggunakan sensor 3, untuk jam 6 ini menggunakan sensor 3,6 yang mengeluarkan nilai itu 658 sampai seterusnya sampai jam 6 sore. Kemudian untuk untuk kondisi lampu pun itu dilakukan pengujian. Pengujiannya sama sesuai jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu untuk kondisi lampunya itu dari jam 6 pagi dia masih terang, kemudian dari jam 7 pagi itu redup, kemudian dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu padam, sedangkan jam 5 itu redup dan jam 6 itu terang. Kemudian dia otomatis menyala. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya ini gorden dan lampu otomatis ini masih secara keseluruhan sistemnya itu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan apa yang diteliti untuk merancang sebuah prototipe yang mampu mengendalikan nyala lampu sesuai dengan intensitas cahaya di sekitarnya. Kemudian untuk hasil dari sensor LDR-nya itu sensornya ini membaca intensitas cahaya melalui perubahan melalui perubahan cahaya yang ada di sekitarnya. Hal ini tuh bertujuan untuk jika kemampuan sensor tersebut dalam memberikan data sinyal ke microcontroller relatif stabil. Kemudian untuk driver dimmernya, dia memiliki tegangan 220 volt S. Kemudian untuk lampu bohlam yang digunakan. Fungsinya driver ini ditunjukkan dengan hasil berupa lampu yang menyala dan padam sesuai dengan inputan sensor dan kendali manual. Untuk sarannya,
Sini ada hasil dari penelitian beberapa saran untuk menggunakan driver dimmer itu memiliki pelindungan yang aman dari user. Terus lampunya pun harus LED yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat. Kemudian menggunakan microcontroller yang lebih cepat, yang lebih baik, yang memiliki kecepatan lebih baik. Dan ini kemudian daftar pustaka dari skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf atas sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.